Tentu banyak banget sih kalau misal momen-momen berkesan atau guru-guru favorit. Halo sahabat literasi, kembali lagi di podcast Pelan, tempat ngobrol santai bersama saya Talita Nismara Wibowo yang akan menjadi host podcast pada episode kali ini. Nah, hari ini saya didampingi oleh Laila Tani Hayati. dan kami berdua kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu alumni dari SMP Negeri 9 Kota Probolinggo. Dia sekarang sedang kuliah di Universitas Negeri Malang. Boleh perkenalan nggak kakak? Halo semuanya. Hai. Halo kak. Halo. Sebelumnya perkenalkan ya, aku Nabila Syakarina, biasa dipanggil Karina. Kebetulan aku alumni tahun 2022 dan di UM baru 2025, jadi masih maba nih. Maba. Nah, kakak Karina ini masuk SMP tahun berapa? Kalau misal dihitung itu berarti tahun 2019. Berarti pas COVID itu ya kak? Iya benar. Awalnya masih belum COVID, tapi pas semester 2 tuh baru deh sempat COVID, ya. ada libur 2 minggu yang Terus tiba-tiba jadi lebih. Oh, benar. Nah, saya mau nanya nih kak, di saat kakak masih sekolah di SMP Negeri 9 ini, apakah ada guru atau momen yang paling berkesan di kak Nabila? Oke, tentu banyak banget sih kalau misal momen-momen berkesan atau guru-guru favorit. Menurut aku guru-guru favorit sih semuanya favorit semua, karena dari SMP dari awal itu deket banget sama guru, terutama waktu itu diajarin di kelas 7 sama Bu Mary. Terus habis itu pas sempat ikut ekstrakurikuler, sempat ikut lomba, jadinya deket deh sama guru-guru yang lain kayak Bu Eni. Terus habis itu ada Pak Subahan waktu itu. Terus habis itu ada guru agama juga Bu Laila. Jadi semuanya guru favorit sih menurut aku. Terus kalau misal momen berkesan tuh dari kelas 7 sampai kelas 9 tuh semuanya berkesan. Meskipun waktu itu sempat ada COVID kan. Nah, tapi pas COVID tuh aku masih sering ke sekolah karena waktu itu masih banyak lomba-lomba gitu. Jadi aku beberapa kali take video di sekolah, terus habis itu latihan di sekolah. Berarti gitu. kak Nabila saat SMP ini aktif lomba. banget. Kalau boleh tahu lomba apa? Lombanya tuh banyak. Sempat ikut jula-juli, sempat ikut puisi, habis itu ikut tari, terus FLS 2N juga gitu. Banyak banget kak. Iya. Pernah juara nggak kak? Alhamdulillah juara. Di Juara. lomba apa tuh? Di FLS 2N juara, pentas Spice juara, di jula-juli juga juara, puisi juga juara. Alhamdulillah sih. Berprestasi banget. Aduh. Ya, dan itu kan pasti disupport sama guru-guru Iya ya kak. benar banget. Aku suka banget karena guru-guru di sini tuh suportif banget Iya sama sih emang. murid-muridnya. Mereka kayak excited banget sama kita yang mau ikut lomba atau potensinya di situ. Iya gitu. benar banget. Jadi kan awalnya yang kan itu kan masih SD itu kan masih kayak nggak tahu apa-apa kan. Ini aku mau kemana. Jadi pas SMP tuh guru-gurunya benar-benar kayak mengarahkan gitu loh. Jadi aku yang awalnya kayak nggak tahu apa-apa diasah di SMP, jadinya kayak oh jadi Ternyata aku di sini gitu potensinya. benar. Jadi potensi aku di sini, passionku tuh di sini gitu. Dan ternyata multi talent ini. Udah cantik, tinggi, berprestasi lagi ya kan Iya, Kak iya, Tata. Iya, kurang apa lagi coba? Kayak host-hostnya nggak sih? Aduh, Keren-keren. malu nih. Terima kasih kak. Perfect banget sih kak. Aduh. Nah, kalau kakak Karina atau kak Nabila bisa memutar waktu, ada momen nggak yang paling lucu, kocak atau gimana? Pengen diulang Iya, gitu, yang pengen Kak? diulang lagi saat masa SMP. Oh iya ada tuh. Nah jadi sempat ada mau di Probolinggo mau ada acara gitu nari. Kebetulan SMA 9 tuh disuruh buat ngisi. Nah jadi satu itu
kita yang bakalan ikut pentas di sana itu nginep di SMP 9 dan make upnya tuh bener-bener kayak jam 3 dini hari dan dimulainya itu jam 6 pagi. Jadi kan kayak bukan malam Kak? bukan. Jadi jam 6 pagi tuh baru mau tampil, sedangkan kita tuh udah prepare make up tuh dari jam 3 dini hari gitu. Jadi kayak ada sempat momen-momen bercanda gitu loh bareng teman-teman. Jadi kayak lucu, gitu. Nah, kalau dulu ini Kak Nabila ini termaksud siswa Berprestasi. yang berprestasi atau mungkin yang rajin, yang usil atau yang malah pendiam gitu. Aduh, sebenarnya kalau misal dibilang pendiam mah enggak ya, malah lebih ke kayak hiperaktif banget. Berarti lebih ke extrovert anaknya. nih. Iya, benar banget. Nah, terus habis itu kalau misal kayak lomba-lomba tuh guru-guru tuh suka kayak Karina ini ada lomba nih, mau nggak? Aku awalnya kan nggak punya pengalaman kayak misal lomba pidato. Aku sebelumnya nggak pernah tuh lomba pidato, puisi atau apapun itu nggak pernah. Nah, tapi guru-guru tuh kayak ada lomba nih, mau nggak gitu. Terus aku kayak yaudah deh coba aja, siapa tahu aku bisa. Dan ternyata alhamdulillahnya bisa karena waktu itu aku disupport banget sama guru-guru. Dan fun fact-nya aku setiap lomba tuh aku nggak pernah ngomong sama orang tua aku, tau nggak? Kenapa Kak? Nggak tahu kayak. Berarti gak pernah cerita ibu, ayah aku ikut lomba ini gak pernah. Enggak. Jadi kayak tiba-tiba Pulang-pulang bawa piala ini gitu. Kadang di telepon tuh ini udah jam berapa kok belum pulang? Iya masih latihan gitu. Terus habis Kaget itu orang tuanya. Iya kok latihan apa kok sampai jam segini? Karena aku tuh dulu di SMP tuh kadang sampai jam 5 atau maghrib tuh masih baru pulang gitu loh. Gitu. Jadi pas SMP tuh bener-bener kayak kayak di rumah tuh cuma numpang tidur doang gitu. Habis itu berangkat lagi latihan gitu. Terus habis itu tiba-tiba udah lomba aja ditelepon gimana gitu. Terus aku bilang ada di tempat lomba. Hah, lomba apa gitu. Iya ini masih pengumuman ikut lomba pidato. Terus habis itu pulang-pulang udah kayak bawa piala gitu. Keren Berarti orang tuanya ini. Doa alhamdulillah sih. Orang tua juga support. Nah, setelah Kakak lulus dari SMP ini, apa tantangan terbesar Kakak? Dan gimana Kakak mengatasinya? Nah, kan kebiasaan kan di SMP tuh, SMP tuh kayak gini, kebanyakan kayak masih diarahkan gitu kan sama guru-gurunya gitu. Nah, pas SMA tuh kayak masih adaptasi lagi gitu loh, masih shock gitu. Karena lingkungannya pasti beda kan, teman-temannya beda, terus pasti rules bertemannya tuh juga beda. Jadi masih adaptasinya masih bisa dibilang susah gitu. Terus habis itu kalau misal di SMA tuh lebih ke kayak kita sendiri yang nyari lomba, terus habis itu baru bilang gitu ke gurunya aku mau ikut ini gitu. Jadi jadi itu salah satu tantangan juga sih, karena kebiasaan di SMP guru yang ngasih saran gitu kan. Jadi kayak ya udah ikut. Tapi kalau misal di SMA tuh lebih kayak kita yang nyari lomba gitu. Benar banget, kita yang nyari lomba. Adakah peran guru atau pelajaran yang sangat berguna menurut Kakak di saat ini? Iya sampai di masa saat depan sekarang ini? gitu berguna banget. Berguna banget iya. Oke. Jadi kan aku dulu tuh sempat ikut organisasi intrasekolah, siswa intrasekolah OSIS. Nah di sana itu kan kita tuh diajarin entrepreneur juga, memanage waktu, habis itu Kepemimpinan. Kepemimpinan juga. Jadi menurut aku ilmu-ilmu di sana tuh berguna banget sampai sekarang gitu. Jadi kan kayak dilatih gitu loh, karena waktu itu aku diajarin kayak ini loh caranya berjualan tuh kayak gini, caranya kayak Wirausaha. iya benar. Terus karena kan dulu tuh sempat ada pensi gitu kan di SMP 9. Nah, terus kalau misal ada kegiatan pensi atau acara pensi itu kan pasti membutuhkan sponsorship gitu. Nah, dari sana tuh aku belajar caranya bikin proposal tuh kayak gini. Caranya ngetik itu kayak gini, caranya nyari sponsor tuh kayak gini ya. Ternyata nggak gampang ya gitu. Jadi sampai sekarang masih masih bermanfaat gitu loh, manfaatnya masih kerasa banget gitu. Ini kakak boleh gak ceritakan sedikit dulu waktu masih sekolah di sini, waktu tahun berapa, 2019 ya kak? Iya. Ya ceritakan gambaran sedikit tentang SMP 9 yang dulu. Oke,
Jadi dulu tuh awal aku masuk di sini tuh kalau misal dibandingkan sekarang tuh beda ya. Bukan berarti dulu tuh jelek atau apa, cuman sekarang tuh kayak lebih maju, bagus banget. Nah dulu tuh aku waktu baru masuk tuh di sini tuh masih nggak langsung yang aktif ikut ini itu enggak. Nah cuman pas MPLS tuh aku inget banget pertama kali aku kenal Bu Mary. Kan waktu itu waktu MPLS tuh masih zaman kayak minta tanda tangan guru atau sama kakak-kakak OSIS. Nah waktu itu aku sempat sempat ke Bu Mary minta tanda tangan. Nah tapi Bu Mary tuh ngasih tantangan dulu sebelum dikasih tanda tangannya. Jadi kayak coba nyanyi ini gitu. Jadi akhirnya aku waktu itu nyanyi. Terus dari situ Bu Mary langsung kayak Oh punya potensi nih langsung gitu. kayak ngelirik gitu loh. Langsung kayak oh ya udah nama aku ditulis. Nah kebetulan habis MPLS tuh ternyata aku dapet wali kelas Bu Mary gitu. Nah kebetulan lagi Bu Mary ini pendamping ekstrakurikuler seni tari. Iya. Nah itu kan ekstra yang aku suka banget. Jadi kan kayak makin deket lah sama Bu Mary gitu. Jadi kayak cita-cita sama Bu Mary. Nah terus habis itu kenal lah sama Bu Eni. Terus kenal sama Bu Yemima. Terus kenal sama guru-guru lain. Sama Pak Subahan juga. Waktu itu ada Pak Subahan gitu kan. Sebagai guru yang apa ya, yang biasanya ngatur OSIS gitu. Jadi waktu itu kan aku juga OSIS kan. Nah jadi jadi deket gitu sama Pak Subahan. Nah dulu aku tuh sempat ikut OSIS, cuman aku nggak ada niatan buat menyalonkan diri jadi kandidat OSIS. Nah Ketua. iya nggak ada niatan sama sekali. Nah waktu itu yang rekomendasiin itu Bu Eni waktu itu. Karena ada satu kandidat yang nggak punya pasangan. Nah jadi pas kelas 7 itu Bu Eni sempat ngobrol sama aku kayak, kamu mau nggak jadi kandidatnya? Nah aku tuh awalnya tuh kayak gak yang langsung ngeiyain gitu loh. Cuman aku Pertimbangin gitu dulu. tapi aku tuh tipe orang yang gak enakan gitu. Jadi kayak oh ya udah deh Bu boleh. Nah ternyata awalnya coba-coba kok cocok. Jadi kayak suka banget deh gitu. Berarti itu saat itu Kak Nabila mencalonin Iya. jadi itu. Menang atau enggak itu Kak? Waktu itu waktu kelas 7 tuh aku enggak pasangan aku tuh kan kelas 8 ya. Satu tingkat di atasku. Nah, itu kebetulan enggak menang. Jadi waktu itu jadi sekretaris. Jadi inti OSIS berarti? Iya, inti OSISnya. Nah, kalau Kak Nabila bisa memberi pesan kepada adik-adik yang masih sekolah di SMP 9 ini, Kak Nabila beri pesan apa? Nah, kalau misal aku buat mau nyampein pesan buat adik-adik, mungkin aku mau nyampein kalau misal kalian tuh masih diberi kesempatan buat bersekolah di SMP 9, jangan sia-siain deh. Kayak kalau misal ada lomba, cobain aja gitu. Kayak nggak usah takut, nggak usah kayak aku bisa nggak ya. Masalah menang kalah nanti aja. Iya, Yang penting bener. pokoknya ikut Gitu. aja. Iya bener banget. Karena awalnya itu aku coba-coba. Akhirnya ternyata aku bisa ya gitu. Jadi buat kalian adik-adik SMP 9 jangan takut deh buat coba. Terus aja asal kemampuan, siapa tahu dari sana kamu juga kelihatan ternyata potensiku ada di sini, ternyata passionku tuh ada di sini. Karena dari SMP ini aku nemuin nih, passionku ternyata di sini ya, di seni ya. Akhirnya aku nemu prodi yang cocok buat aku di pas kuliah gitu. Nah, menurut Kakak Nabila ini apa kayak kegiatan positif yang harus dimulai dari bangku SMP? Oke, menurut aku dari bangku SMP ini satu itu disiplin sih. Yang pasti itu disiplin, karena disiplin ini kayak terus digunakan gitu loh sampai kita kerja, sampai kita jadi apapun, kita tuh kan harus disiplin dari sana. Terus habis itu yang kedua itu kayak sikap tanggung jawab gitu. Karena kan kadang ada ya orang atau siswa-siswi yang masih menyepelekan tanggung jawab. Kayak misal aku udah ditunjuk nih, udah ikut ini. Nah terus di tengah jalan aku ngelepas tanggung jawab. Nah itu menurut aku kayak Teledor banget ya, mending dari sekarang kita ini deh, belajar untuk tanggung jawab. Nah terus yang ketiga mungkin itu harus bisa ngelawan rasa malas. Karena kayak
musuh terbesar tuh males, tahu nggak sih gitu. Terus habis itu yang keempat mungkin dari diri sendiri buat nanemin rasa mau berkembang, karena kan kita kan nggak mungkin kan stuck di sini aja. Kita kan nggak mungkin bakalan tetap ditemenin guru-guru, ditemenin orang tua. Kita kan pasti nanti kan bakal hidup sendiri. Jadi kita gimana pun kita harus berkembang buat diri kita sendiri di hari-hari esok gitu. Sama itu gak sih Kak, apa rasa malu? Oh iya, bener banget. Kalian tuh kalau misal kadang masih banyak kan orang-orang yang bersembunyi di kata aku introvert, Iya, aku malu ya kan. Nah itu menurut aku dilawan aja deh. Maksudnya nggak yang harus langsung aku langsung jadi extrovert. Enggak, aku tapi langsung, step by step iya, juga benar. Jadi kayak gitu. minimal mungkin malu ya, kayak ngobrol di depan umum mungkin malu atau nggak berani gitu. Mungkin dimulai dari hal-hal kecil, misal kayak presentasi di kelas, ataupun misal kita bentuk kelompok jadi berani jadi ketua kelompok buat ngomong ngepresentasiin mau ada apa gitu. Terus Buat ngelatih public speaking. iya benar, karena itu kan basic skill gitu kan, Mas, pasti bakal kepake banget gitu loh. Nah, bagaimana nih menurut Kak Nabila cara agar menghadapi rasa takut gagal dalam belajar? Oke, jadi kalau misal menurut aku tuh nggak ada kata gagal pas belajar. Nah, yang penting kita tuh kalau misal mau melakukan sesuatu hal jangan dilihat dari hasilnya, tapi dilihat dari prosesnya gitu. Jangan jadiin hasilnya tuh sebagai acuan gitu loh. Jadi kalau misal kita jadiin hasil itu sebagai acuan, kita nanti malah overthinking, takut ini, takut itu. Nah, akhirnya kita struggle sendiri kan. Jadi kita kayak belum berperang udah kalah duluan gitu, karena udah berantem duluan sama pikiran-pikiran. Jadi menurut aku kayak mending kalau misal mau melakukan sesuatu hal jangan jadiin hasil sebagai acuan, tapi belajar dari proses pengalaman, karena yang mahal itu prosesnya gitu. Tapi kegagalan tuh sebenarnya penting gak sih Kak? Soalnya kan dari kegagalan itu sendiri kita Kita bisa tahu kesalahan lihat. kita di mana. Ya benar banget. Kita kadang kita tuh harus gagal tau. Kadang kita harus gagal buat kita jadi lebih berkembang. Jadi kita bisa mengevaluasi nih, oh kenapa sih aku kok sempat gagal di sini. Jadi kan bisa mengevaluasi diri sendiri. Oh berarti aku kurangnya tuh ini. Oh berarti aku tuh harus kayak gini. Oh aku harus belajar lagi gitu. Jadi jangan cepat puas sama hasilnya gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Kak. Oke. Ini pertanyaannya agak random dikit, out of the box dikit. Makanan favorit Kakak saat di sini itu apa? Di kantin sekolah? Di kantin, Iya. aku tuh suka banget. Dulu tuh kayak ada aci terus ditusuk-tusuk gitu loh. Jadi kayak aci pedas gitu, terus ditusuk pakai lidi. Jadi aku selalu jajan itu sih kalau di sini, sama minuman kayak teh gitu. Jadi aku kalau misal ke kantin tuh nggak pernah nge-skip jajanan ibu kantin yang itu. Emang enak jajanan kantin terus enak itu Ya, enak emang. banget. Apalagi kalau misal tiba-tiba kayak karena nggak menutup kemungkinan pasti siswa-siswi di sini suka banget sama yang namanya jam kosong. Iya. Iya kan. Jadi kan kalau misal tiba-tiba kayak gurunya nggak ada, terus tiba-tiba ini ya boleh ke kantin, nanti jangan lupa tapi dikerjain ya. Oh ya boleh. Jadi kan kita kan belajar kan makin semangat tuh. Jadi pas makan jajan favorit sambil ngerjain, jadi kayak enjoy banget. Itu kayak surga dunianya siswa-siswi sih. Bener banget. Ya kan? Ya, oke. Nah, terima kasih Kakak sudah mau meluangkan waktu buat podcast. Juga cerita-ceritanya. Iya. Nggak kerasa ya udah di ujung. Iya, kayak baru mulai padahal. Semoga cerita Kakak dapat menginspirasi siswa-siswi di SMP Negeri 9 agar terus berkarya. Betul. Nah, itu saja ya. Sebentar, Kakak punya ada kata-kata gak? Aduh, Iya. kata-kata apa nih ya? Kata-kata motivasi nih. Mungkin kata-kata motivasinya tuh jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kamu mau berkembang kamu harus belajar dari pengalaman-pengalaman pribadimu. Oke, terima kasih. Saya Talita Nismarwibo sebagai host podcast pada hari ini, dan Saya Lailatun Nihayati. Dan saya Nabila Syakarina. kami izin mengundurkan diri. Dadah.
banget gak sih?